Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara kegiatan diseminasi ini. Kegiatan diseminasi ini dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari kepala sekolah. Ketiga, pemaparan materi 1.4 tentang budaya positif oleh CGP dari SDN 2 Kebon, Dian Pratiwi SPD dan Etik Rumani SPD. Keempat, sesi tanya jawab. Kelima, refleksi atau tanggapan dari rekan sejawat. Keenam, penutup. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali kegiatan diseminasi ini, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari kepala sekolah. Kepada Ibu Lestari Ningsih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kebon, Bapak Ibu guru undangan untuk kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, serta yang berbahagia Bapak Ibu CGP angkatan 11 nih, angkatan 11 SD Negeri 2 Kebon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini di siang yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bertemu di kegiatan diseminasi, dan semoga saja nantinya kita diberikan kelancaran dari awal sampai nanti akhir kegiatan pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk pada generasi pada umatnya yang nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kerawahan Bapak Ibu undangan yang sudah menetapi undangan kami pada kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif nih. Alhamdulillah di SD Negeri 2 Kebon kami memiliki 2 calon guru penggerak di angkatan 11 ini, Ibu Etik Purwani dan Ibu Dian Pratiwi. Alhamdulillah ini sudah masuk pada modul yang 1.4 nih. Semoga saja nantinya dari kegiatan-kegiatan serangkaian acara dari kegiatan guru penggerak dapat memberikan motivasi tersendiri kepada SD Negeri 2 Kebon, yang nantinya bisa SD 2 Kebon lebih baik lagi, ada dampak positifnya nanti ke SD Negeri 2 Kebon. Pada kesempatan hari ini Bu Dian dan Bu Eti akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif nih. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan nantinya materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk SD Negeri 2 Kebon. Berharap nanti materi dari budaya positif ini bisa memberikan nilai positif juga untuk kemajuan SD Negeri 2 Kebon. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya berharap nantinya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dan untuk kedepannya kegiatan dari Bu Eti Purwani dan Bu Dian Pratiwi juga diberikan kelancaran sampai nanti akhir dari rangkaian calon guru penggerak dan nantinya bisa menjadi guru penggerak. Berharap semuanya nanti lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dari saya cukup, karena juga banyak waktu juga, nanti banyak materi yang
Demikian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi modul 1-4 tentang budaya positif oleh CGB dari SDN 2 Kebonagung, Dian Pratiwi SPD dan Etik Purwani SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Air berat tanda tak dalam, air tenang seperti beriak. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Kebonagung, yang saya hormati peserta diseminasi, Bapak Ibu guru sekalian. Alhamdulillahirobbilalamin, pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif yang merupakan tugas dari saya dan juga rekan saya Bu Etik Purwani sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat acara pada siang hari ini, langsung saja kita masuk pada materi. Ya, karena siang hari ini saya tahu Bapak Ibu sekalian sudah dari pagi mungkin acaranya sudah padat dan mungkin sudah lelah ya. Nah, kita refresh dahulu. Ayo, silahkan kita berdiri dulu, berdiri ya, kita berdiri dulu. Ya. Kita senyum selama 30 detik. Nah, di sini kita saling berhadapan-hadapan dengan teman sebelahnya. Nah, oke, saling berhadapan-hadapan. Nah, misalnya dengan Pak Reno. Nah, ya. Coba lihat pasangan Anda, lihat, pandanglah selama 30 detik. Ya, ya, ayo Bunda, silakan duduk. Ayo nih, belum ada 30 detik loh. Ayo, berlari Mbak Medi. Iya, tangan teman-teman. Jangan duduk dulu. Saya lagi untuk menyegarkan pikiran kita pada siang ini. Nah, pertanyaannya begini. Ketika saya bilang 1, maka Bapak Ibu memukul pundak temannya dengan bilang "Boy". Kemudian ketika saya bilang 2, Bapak Ibu guru gerakannya begini, asik-asik, asik-asik. Kemudian ketika saya bilang 3, maka Bapak Ibu sekalian bilang "Ea, Ea, Ea, Ea". 1. Baik. 2, asik-asik. 3, 1. 2, asik-asik. 3, 3. Semua. Boleh selamat duduk. Dan sebelumnya kita buat kesepakatan pada forum diskusi pada siang hari ini. Di sini saya sudah ada kalimat pematih, yaitu saling menghargai, menjadi pendengar yang baik, berpakaian rapi dan sopan. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan mungkin 1 atau 2 kesepakatan pada forum diskusi kita siang hari ini. Silahkan. Oke. Ya, boleh berbicara
saat dipersilakan. Bisa boleh berbicara setelah dipersilakan berbicara. Kemudian satu lagi, silakan. Bu Winda, mungkin. Boleh makan dan minum asal tidak membeli. Iya, boleh. Boleh makan dan minum asal tidak membeli. Ya. Bapak Ibu sekalian, di sini kita santai saja ya, tidak usah terlalu formal. Kita di sini kan sharing-sharing. Saya juga merasa apa ya namanya? Saya itu bukan yang paling bisa. Di sini kita hanya sharing dan saya melaksanakan tugas sebagai JGB saja. Jadi tidak usah terlalu serius, santai saja. Oke, lanjut. Ya, assalamualaikum. Saya akan membawakan materi yang pertama tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian konsep inti dari budaya positif itu ada terakhir. Yang pertama disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, tujuan dari budaya positif itu sendiri adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Adakah dari Bapak Ibu yang ada di sini sudah mungkin pernah mendengar apa arti dari disiplin positif? Dan tadi dulu Mas, adakah yang sudah pernah mendengar? Mungkin pernah membaca atau di internet disiplin positif? Ya, Bu Winda, silakan. Saya pernah mendengar tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik anak-anak tanpa kekerasan, dengan tujuan menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak. Begitu. Oke, terima kasih. Bagus sekali itu pendapatnya dari Bu Winda. Mungkin ada lagi dari yang lain. Positif ya, itu hampir sama dengan tadi pengertian dari Bu Winda. Merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa suap, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, untuk manfaat disiplin positif itu sendiri adalah untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi siswa. Kemudian tujuan penerapannya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah ini ya, ini Bapak Ibu Guru contoh penerapan disiplin positif di sekolah kami. Yang pertama itu pembiasaan sholat duha. Itu setiap pagi sebelum masuk sekolah, masuk kelas, itu anak-anak dibiasakan sholat duha dulu.
kecuali hari Jumat. Kemudian untuk pembiasaan yang kedua yaitu upacara bendera setiap hari Senin. Nah, upacara bendera ini untuk menumbuhkan nasionalisme dan disiplin diri untuk anak-anak. Kemudian pembiasaan selanjutnya adalah pembiasaan senam sehat tiap Jumat agar sehat jasmani dan rohani dari anak-anak didik. Setiap Jumat kami menerapkan senam sehat. Kemudian pembiasaan lainnya adalah market day setiap 1 bulan sekali ya. Ini untuk menumbuhkan jiwa usaha, wirausaha ya, menumbuhkan jiwa untuk berwirausaha untuk anak-anak. Jadi mereka membawa dagangan dari rumah kemudian dijual di sini. Sebenarnya akan lebih baik lagi kalau dagangannya itu dibuat sendiri oleh anak-anak, tapi untuk seusia SD saya kira itu belum bisa. Jadi mereka yang membuat dagangan mereka adalah orang tua. Kemudian pembiasaan selanjutnya adalah ekstra BTI setiap hari Rabu dan Kamis. Setiap hari Rabu dan Kamis setelah pelajaran selesai ya, itu mereka ekstra BTI. Nah, pembiasaan selanjutnya adalah pembiasaan sehari tanpa jajan. Ini biasanya kami lakukan pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu mereka tidak jajan, mereka membawa bekal makanan sehat dari rumah. Nah, kalau ini adalah contoh penerapan disiplin positif di kelas saya, kelas 4. Pembiasaan yang saya lakukan adalah senyum salam sapa ketika anak-anak mau masuk ke kelas. Kemudian pembiasaan lainnya adalah pembiasaan literasi. Literasi yang saya terapkan adalah anak-anak membaca buku bacaan non pelajaran selama kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Kalau anak-anak sudah membaca, kemudian mereka saya suruh untuk menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca. Ini untuk apa, Bapak Ibu? Ini adalah untuk menambah kosakata mereka. Jadi kalau mereka suruh berbicara atau menulis, itu pembendaharaan katanya sudah banyak gitu. Ini untuk menambah kosakata. Setiap hari begitu terus 15 menit, 10 menit sampai 15 menit sebelum membaca. Kemudian pembiasaan lainnya adalah sehari tanpa, sebenarnya itu sehari membawa bekal ya. Dia sebenarnya hampir sama, tapi itu saya terapkan di kelas saya. Ini pembiasaan saya. Yang lainnya adalah melakukan is-breathing sebelum pembelajaran. Fungsinya apa, Bapak Ibu? Is-breathing ini adalah untuk merefresh dan mempersiapkan mereka sebelum pembelajaran dimulai. Jadi, ampun ujuk-ujuk kita itu ngasih materi, mereka tentunya kan belum siap. Jadi saya siapkan dulu dengan is-breathing, memberikan mereka ya tepuk-tepuk atau kita ajak nyanyi-nyanyi. Nah, selanjutnya pembiasaan yang saya lakukan adalah menyanyikan lagu nasional di awal pembelajaran. Ini untuk meningkatkan jiwa patriotisme, nasionalisme. Kemudian pembiasaan yang lainnya adalah menyanyikan lagu daerah sebelum pulang. Jadi sebelum pulang itu kalau bisa saya ajak mereka nyanyi lagu daerah, bukan hanya dari daerah kita sendiri, tapi bisa dari daerah lain, bisa dari daerah misalnya Irian Jaya, daerah Apuse atau lagu Biangku Orang Biangku itu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari kesemua disiplin positif yang sudah saya paparkan tadi, insya Allah sudah masuk ke dalam semua dimensi profil pelajar Pancasila. Ada
kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Selanjutnya adalah materi yang kedua dari saya, motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, jangan terlalu serius. Saya malah takut ini. Nah, gitu. Sebelumnya saya mau tanya, Bapak Ibu guru Anda sudah pasti sudah mendengar motivasi. Motivasi itu artinya apa sih? Motivasi. Ya, Buni. Motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang dengan tujuan tertentu tanpa disadari maupun tidak disadari. Ya, terima kasih. Ya, motivasi adalah dorongan yang datang dari diri, baik disadari maupun tidak. Mungkin ada pendapat yang lain? Ya, ini. Motivasi adalah dorongan yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Ya. Jadi motivasi itu dorongan dari dalam diri. Misalnya saja kita itu sebagai seorang ibu, seorang istri, motivasi kita agar disayang suami misalnya gimana? Kalau suaminya pulang kerja, dibuatkan teh manis, dipijetin, itu keluar dari dalam diri kita sendiri ya, bukan dari orang lain. Maksudnya dari nyuruh Busari dari kamu suaminya. Jadi motivasi itu tentunya dalam diri kita sendiri. Next. Nah, ini motivasi adalah dorongan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi ini sendiri itu ada dua, motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal itu datang dari diri kita sendiri ya. Contohnya itu tadi, kalau kita pengen disayang suami, tentunya kita itu melakukan sesuatu yang datang dari diri kita sendiri. Kemudian ada juga motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu adalah motivasi yang datang dari luar. 3 motivasi perilaku manusia. 1, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri, maka kita itu memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang disebut motivasi eksternal. Nah, dalam hal ini, maka di sekolah atau di kelas kita itu memerlukan sebuah aturan atau keyakinan yang bisa mendisiplinkan siswa, yang dimana dalam hal ini kita sebut dengan keyakinan kelas. Nah, sekarang biar tidak ngantuk, ini sudah jam 11:30, kita is breathing lagi Bapak Ibu. Yuk, kita berdiri lagi. Yuk, berdiri lagi setelah duduk. Nah, is breathing kali ini gampang. Ini namanya dance matematika Bapak Ibu. Ketika saya bilang 1, maka loncat. Ketika bilang 2, ini. Ketika saya bilang tambah,
Ketika saya bilang 4, gini, 4 begini. Ketika saya bilang 8, ya. Kemudian ketika bilang 1, saya bilang 6, 1 kali aja. 1. Ya. Siap? Kanan kiri apa kiri kanan masa saya? Yuk. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya. Sekarang lagi belum mau vakum. Sekarang lebih cepat. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Bapak Ibu guru itu ya seperti anak-anak kalau diajak speaking senangnya lewat materi benar baik. Kantok. Ada Mas. Ya ini keyakinan kelas. Lanjut. Keyakinan kelas itu adalah kumpulan nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, biasanya keyakinan kelas itu dibuat kapan, Pak? Di awal. Iya. Ya, tahun pembelajaran awal tahun ya biasanya. Nah, ini sebenarnya penting sekali. Itu untuk mendisiplinkan anak di kelas dengan motivasi internal. Artinya motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Nah, langkah-langkahnya untuk membuat kesepakatan kelas adalah sebagai berikut. 1. Guru mengajak siswa mengungkapkan keinginan mewujudkan kelas impian. Yang kedua, meminta siswa menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelasnya dalam belajar. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang ditulis tentang kelas impian dibaca satu persatu dengan bantuan teman. Guru dan siswa berdiskusi membahas impian-impian tentang kelas yang sudah mereka tulis. Guru dan siswa berdiskusi untuk mengubah kata-kata negatif dari impian yang sudah ditulis menjadi kalimat positif. Nah, Bapak Ibu, dalam membuat kesepakatan kelas itu kan biasanya pada awal-awal ada kalimat tidak membuang sampah di kelas. Nah, itu kan kata-katanya negatif. Ada kata tidak, ada kata tidak, ada kata jangan. Nah, itu kita ganti menjadi kalimat yang lebih positif. Misalkan, jangan membuang sampah di kelas, diganti menjadi bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian lagi misalnya tidak boleh bermain bola di dalam kelas. Nah, ya betul kali. Bermain bola di luar kelas.
benar-benar di lapangan. Guru dan siswa membaca ulang hasil kesepakatan dan menandatangani sebagai tanda setuju. Nah, kalau anak-anak sudah menandatangani berarti mereka akan setuju. Nanti jika melanggar, mereka juga akan mendapatkan konsekuensi. Jadi ini boleh dikasih tambahan sendiri. Misalnya nanti kalau anak-anak melanggar itu apa konsekuensinya, bisa membersihkan musola, menyapu musola misalnya, itu konsekuensinya. Berikut kesepakatan kelas 4 di kelas saya: saling menyayangi, bermain saat jam istirahat, bermainnya di luar kelas, membuang sampah pada tempatnya, menghormati bapak ibu guru, dan mendengarkan penjelasan bapak ibu guru. Hari Sabtu memungut kerang. Tulis sedikit tolong dicatat ya, biar ada Hari Sabtu memungut kerang. Tulis sedikit buat arisan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Mungkin presentasi saya tak berkesan. Bunga mawar, bunga serasi, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Terima kasih. Demikian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Ibu Eti Purwani. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk ujian yang tadi sudah menyampaikan 3 materi, yaitu yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua 3 motivasi, dan ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, sekarang ini untuk sesi saya, jadi saya juga menyampaikan 3 materi. Semoga Bapak Ibu sekalian nanti tidak bosan. Mungkin kalau ujian pemahamannya tadi luar biasa, luas, kemudian ada suget-sugetnya juga. Tapi kalau saya mungkin nggak ada sugetnya, tapi memang ada sedikit game. Oke, baik, ini materi saya yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Next. Ya, sebelum kita ke materi, yuk kita bermain game dulu. Namanya 4S. Sikut, sakit, sekat, dan sikat. Sebelumnya ini saya berikan bolpennya dulu. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Dalam satu meja nanti ada 2 dan satu meja 1. Nanti berhadapan-hadapan. Satu meja ada 2 orang kemudian, jadi itu cuma di tengahnya. Nanti untuk rebutan, untuk menyikat. Jadi nanti berhadapan-hadapan. Satu meja 1 bolpen kemudian, tapi nanti benar sudah? Iya. Sudah, oke. Belum paham? Belum, karena saya baru menyebutkan SPT saya 4S. Mohon izin untuk pindah ke meja temannya. Jadi satu meja itu ada 2 orang. Ya, boleh berhadapan-hadapan, boleh ada sebagai operator, tidak apa-apa. Bu Tari sama Bu Medi silakan berhadapan-hadapan. Ya, sudah ada gelas dan piring, Jadi biasa kalau memang ada yang sekiranya nanti HP jatuh dan lain sebagainya, nanti saya tidak bisa mengganti.
karena itu adalah alat yang sangat penting untuk kita. Tanpa itu kita tidak bisa absen dan sebagainya. Oke, sudah siap? Ya. Baik, akan saya beri contoh. Kalau saya bilang sikut, berarti Bapak Ibu menyodorkan sikunya. Kemudian kalau sakit yang dipegang perut. Oke, perutnya yang dipegang. Sikut, sakit, sekat. Nah, sekat dua matanya ditutup pakai kedua telapak. Ya. Kemudian kalau sikat, nah di depan Bapak Ibu ada apa itu? Satu saja kalau saya bilang sikat, nanti secara cepat Bapak atau Ibu mengikat yang ada di depan Ibu dan di belakang. Ibu sudah paham Bapak? Baiklah, kita mulai untuk permainan kita kali ini. Sikut, sekat, sakit, sekat, sakit. Beneran udah bisa. Baik, sikut, sakit, sekat, sikut, sakit, sekat, sikat. Oke, terima kasih teman-teman kalian semua. Nah, di sini kita ambil pelajaran deh. Ternyata memang ibu-ibu memang lebih suka menyikat. Menyikat apa saja deh? Bisa menyikat baju, kamar mandi, makanan. Terus setiap ada kesalahan pasti juga tidak boleh sikatan ibu. Baik, terima kasih tadi kita sudah melakukan SBD. Nah, kemudian kita menginjak ke materi 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia? Adakah yang bisa menjawab? Pasti tahu karena kita memang sebagai manusia. Contoh kecil ya. Nah, makan itu adalah kebutuhan dasar manusia karena tanpa makan kita tidak punya tenaga. Selain itu nopo? Sandang, betul. Tanpa sandang kita pasti tidak akan berani keluar rumah untuk melakukan aktivitas. Nah, hanya waktu-waktu tertentu saja. Kita motivasi kan? Iya, betul. Seperti tadi yang di depan itu adalah salah satu motivasi sebagai istri yang soleha terhadap suaminya. Oke, selain makan, kemudian sandang, apalagi? Hiburan itu masuk ke kesenangan atau ke sebenarnya di kebutuhan dasar, tapi nanti kita masuknya ke sana. Bapak Ibu apa tidak membutuhkan rumah? Itu ya. Kayaknya terlalu fokus, jangan terlalu tegang itu ya. Santai saja. Intinya ya 5 kebutuhan dasar itu, kalau kebutuhan dasar bertahan hidup itu ya ada makan, kemudian sandang, kemudian papan, kemudian banyak lagi yang berlambang
ya ada mobil, ada HP, ada segala macam ya, uang juga dan sebagainya. Nah, itu adalah yang pokok ya. Kemudian kebutuhan dasarnya yang lainnya ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Ya. Baik, kita kebutuhan hidup untuk bertahan hidup ya. Bertahan hidup itu adalah survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup ya. Tadi seperti disebutkan di depan, Bumi tadi menyebutkan makan, kemudian pakaian dicari, kemudian ada juga rumah tempat kita berteduh ya, kesehatan. Nah itu juga merupakan kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dan tiga kebutuhan berikutnya nanti adalah kebutuhan psikologis. Jadi kalau bertahan hidup tadi adalah fisiologis, kebutuhan fisiologis. Untuk kebutuhan yang nomor 2 dan 3 selanjutnya adalah kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini merupakan kebutuhan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Seperti lebih kerennya kita lebih update-nya kata-kata circle seperti itu ya. Sekarang itu loh circle-nya, nah itu punya circle ini, circle itu. Nah itu adalah kumpulan ataupun teman, oke. Jadi kasih sayang dan rasa diterima itu satu, itu kita punya keluarga, pasti kasih sayang kita dapatkan yang pertama di keluarga. Entah itu kita dalam keadaan sedih, senang, itu pasti pertama kali yang harus tahu adalah keluarga. Kita di dalam keluarga harus ada keterbukaan dan saling percaya. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu akan hadir dalam suatu keluarga. Jenis masih kemudian kasih sayang dan rasa diterima itu juga hadir kalau kita punya teman. Kita bayangkan aja kalau kita tidak mempunyai teman ya. Coba, pasti sedih. Betul, kalau harus sopo, terus jajan sama sopo, ya betul, mau jajan sama siapa, terus kalau kita mau curhat, pasti kan sebagai manusia kita juga punya sedih, ganjalan di hati, unek-unek, sekalipun dengan ya, pasti dengan keluarga pasti ya enggak lama-lama aja ya. Nabi Muhammad itu juga punya masalah, apalagi kita yang cuma manusia biasa. Pasti banyak sekali ya, dan apalagi kita hidup di zaman sekarang ini teramat sangat kompleks sekali masalahnya. Alhamdulillah kita masih punya keluarga, masih punya teman, jadi kita bisa mencurahkan atau mengeluarkan keluh kesah kita, keluh kita untuk meminta kasih sayang kepada mereka. Lanjut. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Nah, ini saya menggambarkan sebagai anak SD memegang trofi. Ini sebagai gambaran. Jika kita mempunyai prestasi
atau menguasai sesuatu atau mempunyai kompetensi tertentu kemudian tidak dianggap, ya, tidak dianggap, itu pasti bagaimana Bu rasanya? Sedih, susah, kecewa, kecewa karena apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita tempuh dan keberhasilan sampai pada saat ini merupakan perjuangan yang teramat sangat luar biasa, di mana kita membutuhkan tenaga, pikiran, materi juga. Saya bilang materi karena apa? Karena terkadang kita itu untuk meraih sesuatu itu juga kita melakukan atau ikut dalam pelatihan-pelatihan, kemudian kita ikut kompetisi atau lomba. Setidaknya pasti kita juga mengeluarkan materi, tapi itu tidak semata kemudian aku nggak mau kurang ini juga saya keluar dari saya, tidak sama seperti itu ya. Jadi apalagi kita sebagai seorang guru, sebagai seorang guru maka kita harus punya motivasi seperti itu, motivasi dari dalam diri untuk terus berkembang, terus belajar sepanjang hayat untuk kebutuhan peserta didik. Nah, jadi agar mereka meraih kebahagiaan, maka kita juga ikut pelatihan supaya kita bertambah ilmu. Kemudian lanjut Mas. Oke, yang keempat adalah kebebasan. Ini kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh ke orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Tapi terkadang kita anak-anak yang banyak pola itu terlalu repot. Baik, untuk yang kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kesenangan. Seperti tadi Bu Sari sudah menyebutkan kebutuhan dasar manusia adalah senang, rasa senang. Betul. Kesenangan adalah kebutuhan untuk rasa senang tadi, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kalau kita berkumpul dengan teman, pasti juga akan senang tertawa. Pasti nggak mungkin nggak masuk ketemu kosan nggak menang-menangan makan kalau kan nggak mungkin, pasti bercerita. Nah, meskipun kita tidak memancing, pasti kita akan bercerita guyon seperti itu. Nah, jika kita tidak punya kesenangan atau pemikiran apapun, nah apa menjadikan kemudian Rachel menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Nah, jangankan kita manusia, hewan aja dengan semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti maaf ada itu anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain, mereka bermain. Nah, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Kemudian kita sebagai manusia juga seperti itu selalu mempelajari keterampilan hidup kita, jadi skill-skill kita tadi. Kemudian menginjak ke 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru itu ada 1 sebagai pembuku, 2 membuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, dan 5 sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu sebagai seorang guru, sudahkah Bapak Ibu sudah mempunyai 5 posisi ini, atau hanya salah satu, atau yang lebih sering dengan melakukan apa? Misalnya apa Bu? Kira-kira kalau di pas sekolah belajar itu
sebagai teman. Kalau Bune Mungkin pendukung. pendukung ya. Kalian apa Pak? Ada satu salah dengan Leos. Kalau Bu Wina sebagai pendukung juga atau sebagai yang mana? Pembuat rasa bersalah ya. Macam-macam ya. Sebagai pendukung, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, penganggap dan manajer. Tidak salah ya Bu, itu karena memang kita mempunyai posisi kontrol seperti itu. Karena sebagai guru kita juga posisinya sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, penganggap dan manajer. Nah, seperti apakah sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah dari next? Nah, di dalam diskusi ada pengontrol. Jadi apa yang sudah kita lakukan di kelas kepada murid-murid itu sebenarnya sudah ada posisi kontrolnya. Jadi kalau misalnya ya, oke, stop di sini dulu ya Mas. Oke, ini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik, oke. Jadi kalau memang ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses, ada perilaku kontrol negatif, kemudian perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Nah, di sini ada kolom sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ya, oke, kalau seandainya guru berdua, oke, kita sebagai guru ada anak yang berbuat salah ataupun membuat onar di kelas, nah, kita mengganti atau menunjuk-nunjuk, menyakiti dia. Biasanya kalau kita memang karena memang sebagai guru kadang-kadang itu mood kita juga tidak baik-baik saja. Jadi banyak latihan dan lain sebagainya. Dan pas kita mengajar kok ada saja anak yang membuat ulah. Jadi tidak, saya juga seperti itu. Karena memang manusia itu kita manusia biasa, bukan sempurna ya. Bukan manusia yang sempurna. Jadi nyeneni ataupun menghentikan itu, yo memang sudah pernah kita lakukan. Tidak mungkin tidak kita lakukan ya. Jadi jika kita berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk itu adalah sebagai otoritas, sebagai penghukum. Kemudian ada lagi kalau saya berkata guru ya, anak tadi berbuat salah, kemudian sebagai guru, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, nah itu juga sebagai posisinya sebagai penghukum. Jadi kita katakan untuk kata-katanya ya, untuk kata-katanya. Jadi kayak semacam kayak mengancam, terus ada namanya, kalau kamu tidak melakukannya saya akan melaporkan ke siapa sekolah ataupun ke orang tuamu. Nah itu sebenarnya kita sebagai penghukum. Kemudian jika membuat rasa bersalah ini perbuatan kita berceramah atau memberikan keterangan yang mendalam. Contohnya ada yang salah ataupun tidak mengerjakan sesuatu, tidak mengerjakan PR berkali-kali, padahal kemarin sudah diingatkan. Nah itu diulang lagi, maka kata-katanya adalah kamu sudah mengecewakan saya. Nah itu kontrol kita adalah sebagai guru, sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak tadi itu biar merenung, biar menyadari kesalahannya. Kalau tadi Bu Sari tadi sebagai teman, nah ini guru harus membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Ini berarti pelindung ini teman ini. Pelindung hanya murid-muridnya. Ini biasanya yang dikatakan adalah lakukan untuk bersari. Coba lakukan untuk bersari. Nah,
sudah, nanti ibu bantu atau ya sudah, nanti bapak bantu selesaikan, seperti itu. Itu adalah sebagai teman, jadi dengan adanya juga berbeda ya. Kemudian untuk posisi sebagai pemantau seperti tadi Bu, ya kan? Nggak ada. Oh, hari ini juga rasa besar ya. Oke, sebagai pemantau adalah untuk dan mengukur. Nah, ini biasanya perkatannya apa coba peraturannya ya sudah kamu langgar seperti itu. Jadi menanyakan seandainya kalau ada siswa kita atau murid kita yang melanggar atas keyakinan kelas, nah itu juga ada kata-katanya apa konsekuensinya jika kamu melanggar keyakinan kelas kita, seperti itu ya. Nah, pemantau. Jadi apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, seperti itu kata-katanya. Kemudian untuk yang posisi sebagai manajer, nah ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Contoh, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Itu. Terus kemudian lagi, kalau kamu meyakininya, kamu akan memperbaiki tidak? Seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan motivasi eksternal dan intrinsik ini hasilnya ya. Kalau memang produknya ya hasilnya, ini kalau kita sebagai pembuku ini pasti anaknya itu menjadi pemberontak, pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain, ya. Jadi apa yang anak-anak lakukan itu, kalau kita sebagai pemhukum maka dirimu malah memberontak, ya betul, biasanya. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, nah itu hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Karena ya. Terus kemudian yang ketiga hasilnya sebagai teman itu ketergantungan. Karena kita sudah seperti itu, jadi ya kayak guru gitu. Jadi tergantung terus terkesan AB ya. Kemudian sebagai pemantau itu menyesuaikan bila diawasi. Kemudian yang manajer menguatkan watak dan karakter. Lanjut. Murid berkata, nah ini tadi kalau hasilnya itu saya tidak peduli kalau hukum. Kemudian kalau sebagai rasa bersalah maafkan saya. Kemudian kalau memantau, saya pikir bapak itu saya gitu. Kalau itu kan, kemudian saya akan dapat berlogika normal ini. Nah seperti itu ya. Kemudian yang sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Jadi itu muridnya bertanya kepada guru, ini berdampak lagi pada murid ya. Jadi kalau kita menghukum pasti akan mengulangi kesalahan, diulangi. Nah ini juga saya juga pernah mengalami, sudah saya peringatkan dan memang agak keras itu, ternyata besok diulangi lagi. Nah kemudian ada dapatnya lagi untuk yang baru, jadi rendah diri, merasa gagal dan tidak belajar, kemudian tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kemudian dampaknya kepada murid yang selanjutnya adalah melibatkan pada dampak diri sendiri, mengharapkan mendapat hadiah atau mendapatkan hukuman. Kemudian sebagai manajer, dampaknya murid bisa mengevaluasi diri.
berkualitas. Tadi murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dan selanjutnya model yang ketiga, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Kemudian yang keempat adalah murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas, dan seterusnya adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya, semangat Bapak Ibu. Oke, di sini ada game sedikit. Punya istilah kolom, siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan yang tersedia. Nah ini seperti yang dibilang tadi, kalau ada kecewa berarti saya kecewa sekali dengan kamu. Nah kira-kira Bapak Ibu ini sesuai dengan apa ini? Mengontrol apa ini? Membuat orang merasa bersalah. Pak Daniel? Betul. Tangan. Ya, selanjutnya. Oke, ini ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, ini yang apa ini? Kebebasan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, apa kesenangan? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Oke. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya aku bebas kan? Bisa bikin ibu kejar aku. Nah, ini kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, apa kebebasan? Bu? Penguasaan. Kita lihat. Yeay. Kata-katanya aku bebas. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah ini cinta kasih sayang, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan? Kebebasan. Dan ya, yeay, karena merasa bosan ya di dalam kelas. Nah, kita menginjak untuk materi segitiga restitusi. Nah, restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tentunya sebagai bapak ibu guru di dalam kelas ataupun di sekolah pasti sudah melakukan restitusi, entah bapak ibu sudah menyadari atau belum, ya. Nah, oke. Kira-kira sudah belum? Kira-kira kalau restitusi itu tadi menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, pasti sudah, tapi hanya sebatas bertanya alasan mereka melakukan kesalahan. Baik, selanjutnya Pak. Nah, di sini sudah ada namanya segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi. Apa saja? Isinya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan empat adalah menanyakan keyakinan. Oke, kalau menstabilkan identitas ini katanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ataupun kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi jika anak melakukan kesalahan itu tidak langsung kita marahi, ya. Jadi virus dicek, ya, dibujuk dulu, menanyakan, ya, dan membobong, ya, biar anak itu tidak takut. Biasanya kalau anak berbuat kesalahan itu pasti takut jika dipanggil ataupun disuruh menemui gurunya. Kemudian nah ini selanjutnya adalah
validasi tindakan yang salah. Ini adalah kita menanyakan alasan-alasan murid-murid ataupun murid dalam melakukan kesalahan. Jadi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, seperti itu gitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu adalah tindakan atau validasi tindakan yang salah. Kemudian untuk yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, jika anak melakukan kesalahan, itu kita tanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati ataupun dilanggar. Nah, kemudian juga bisa dengan menanyakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dan selanjutnya Pak Handi. Nah, ini adalah contoh dari saya melakukan segitiga restitusi pada kelas saya yang saya ajar di kelas 6. Nah, ini kelas 1 ini suatu pagi firman kelas 6 terlambat masuk 30 menit setelah berbunyi. Alasannya karena gak suka main HP di malam hari sehingga firman bangun kesiangan. Ya, baik. Ya, selamat menyaksikan ya Bapak Ibu. Dan tidak tegang. Kamu selamat pagi. Oke, selanjutnya Selamat pagi Firman. Firman, tanggapannya kenapa ibu malu? Dulu ingatan sudah berapa kali nak kamu terlambat? Jadi terlambat itu suatu kesalahan bukan? Ini Firman, membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Bagaimana? Setuju? Kamu sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sih dengan sering terlambat ke sekolah, nak? Kamu tahu? Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Benar sekali. Disiplin itu penting dan mengapa ada di kita. Dengan disiplin kita bisa menghargai waktu dan bisa menghargai orang-orang di sekitar kita. Jadi, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi dalam sekolah? Kalau kamu sudah menemukan solusinya, guru juga akan bekerja sama dengan orang-orang agar kamu tidak terlambat lagi. Sekarang, silakan kamu pilih senjata. Itu tadi adalah kasus 1. Saya menangani untuk murid saya bernama Firman. Untuk kasus keduanya Mas. Anak-anak silakan gunakan buku IPA saya. Tidak bawa. Nanti
Ya, ya. Apakah kamu bersedia menjadi kesalahan itu? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan itu? Saya akan menyelesaikan pelajaran makan hari setelah saya selesai belajar. Bila Nadia akan memulai terima kasih atas semuanya. Sekarang kamu boleh bilang. Sudah selesai filmnya ini perannya menjadi aktris sebentar. Ini kasus kedua ya. Kemudian ini adalah umpan baliknya dari yang saya ambil dari Nanda Firman dan Nanda Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nah ini lucu gitu. Itu kalau tidak bisa berdiskusi bersama berdiri untuk menemukan solusi atas permasalahan saya dapat bahaya sekolah. Saya tidak akan berarti akan tidak terlambat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia dari kelas 6. Awalnya saya takut dipanggil untuk mendongeng berarti. Saya takut dipanggil berarti atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya sedih tidak membawa buku pelajaran. Saya mengambil kesempatan kelas. Saya tidak disiplin. Tapi saya senang setelah melakukan restitusi bersama berarti dan mencari solusi bersama. Saya berjanji akan menyiapkan buku pelajaran di malam hari. Jadi tidak bisa menyiapkan buku berarti. Terima kasih. Ya, demikian tadi adalah umpan balik dari kedua murid saya. Nah, di mana restitusi ini adalah sumbernya dari anak-anak berbuat salah dan berusaha untuk mencari solusinya. Bisa kita bantu juga kalau misalnya anak-anak memerlukan, tapi kalau memang anak-anak sudah punya solusinya sendiri akan pemecahan masalahnya sendiri, itu namanya restitusi. Ini Bapak Ibu, karena slide-nya sudah dipantau berarti ini sudah di penghujung perhatikan ya. Nah ini saya membuat mangga yang beli donat di toko roti. Belinya bersama Bu Tari. Cukup sekian pemaparan dari kami. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi oleh CGB Pujian Pratinggi SPD dan Enti Permani SPD. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami buka untuk 2 orang penanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pemaparan dari kami. Nah, untuk sesi tanya jawab kami berikan 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan monggo. Bu Ning sama Pak Dwi, Bu Ning dulu Pak Dwi dulu ya. Yang mau saya tanyakan, kira-kira apa pentingnya menciptakan budaya positif ini di sekolah? Oke, terima kasih Bu Ning untuk pertanyaannya. Jadi pentingnya budaya positif di sekolah ini. Yang perlu kita ketahui adalah mengingat dari pengertian dari budaya positif dulu yang tadi ya. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan
tadi menjadi siswa yang bertanggung jawab, disiplin, kritis. Jadi sekali lagi membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Pentingnya itu, Bu. Bagaimana, Bu? Baik, terima kasih Bu Dian. Insya Allah ini akan saya implementasikan di sekolah saya. Bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah? Terima kasih Pak Dwi atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali. Ini saya akan mencoba jawab. Peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru dengan peserta didik dalam membangun budaya positif, yaitu dengan menguatkan apa yang sudah menjadi budaya dan iklim baik di sekolah. Nah, seperti penerapan disiplin positif. Nah, di sekolah sini sudah, ataupun di sekolah Bapak Ibu pasti juga ada menerapkan 5S. Jadi senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu yang sudah ada di sekolah kami. Itu tetap kami kuatkan atau kami tebarkan. Kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan, ataupun yang seperti tadi di depan yang sudah disebutkan oleh Bu Dian, kebiasaan seperti sholat duha, kemudian senam setiap hari Jumat, market day setiap 2 minggu sekali, kemudian sehari tanpa jajan, dan juga upacara bendera, kemudian mengikuti ekstra juga. Itu merupakan kebiasaan yang sudah kami lakukan ataupun di sekolah kami. Begitu Pak Dwi, bagaimana? Terima kasih sudah mengerti. Terima kasih Pak Dwi. Kemudian acara selanjutnya yaitu refleksi atau tanggapan dari rekan sejawat. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan umpan balik, kami persilakan. Di sini saya akan memberikan umpan balik kepada Ibu Dian dan BRI yang sudah menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Di sini kami sudah mengetahui bahwa tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah membentuk karakter. Jadi pembentukan karakter pada anak. Itulah mengapa banyak program sekolah yang sudah kita laksanakan ini untuk bertujuan menumbuhkan karakter murid. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Umpan balik selanjutnya tentang diseminasi budaya positif itu adalah salah satu tugas dalam modul 1.4 pada pendidikan calon guru penggerak. Nah, materi yang disampaikan tadi antara lain perubahan paradigma teori kontrol, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman, kelas 6. Terima kasih Bu Edi. Saya senang sekali melakukan restitusi dan diskusi bersama Bu Edi untuk menemukan solusi atas permasalahan saya yang sering datang terlambat ke sekolah. Saya tidak akan bergadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia dari kelas 6.
Awalnya saya takut dipanggil untuk menemui Bu Eti. Saya takut dimarahi Bu Eti atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya sering tidak membawa buku pelajaran. Saya melanggar kesepakatan kelas. Saya tidak disiplin. Tapi saya senang setelah melakukan restitusi bersama Bu Eti dan mencari solusi bersama. Saya berjanji akan menyiapkan buku pelajaran di malam hari. Jadi tidak tergesa-gesa menyiapkan jadwal pagi hari. Terima kasih.